Baik, ada pertanyaan dari akh kita Pak Arman Arfiandi dari Sidrap, Sulawesi Selatan. Pertanyaannya adalah, apakah Al-Quran merekomendasikan kekerasan dalam berurusan dengan orang-orang kafir, Ustaz? Nah. Iya. Bismillah, disebutkan dalam Al-Quran tentang sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang disebutkan asyidda'u 'alal kuffar, ruhama'u bainahum. Yaitu asyidda, keras terhadap orang-orang kafir, dan penyayang terhadap sesama orang-orang yang beriman. Iya. Atau disebutkan tentang sifat dari para sahabat, asyidda 'alal kuffar, ruhama' bainahum. Mereka keras terhadap orang kafir, dan ruhama bainahum, mereka penyayang antara sesama kaum muslimin. Ini menunjukkan bahwasanya ya tentunya kita dibangun di atas akidah tauhid, bahwasanya apa yang dibenci oleh Allah ya kita wajib benci, dan tidak ada yang paling dibenci oleh Allah kecuali apa? Kekafiran, ya kan? Kekafiran, kesyirikan. Maka sebagai bentuk tidak ada yang kita agungkan kecuali Allah, tidak ada yang kita cintai kecuali Allah, maka apa yang dia cintai kita cintai, dan apa yang dia benci kita pun benci. Maka kebencian kita terhadap orang kafir, kita nggak senang dengannya, itu karena Allah nggak senang dengan mereka, ya kan? Karena Allah nggak senang dengan mereka. Itu sebagai konsekuensi sebagai orang yang bertauhid, sebagai orang yang benar akidahnya. Hanya saja tentunya ada sisi lain, yaitu menampakkan keindahan Islam supaya mereka tertarik dengan Islam, ya kan? Karena kita ingin manusia juga mendapatkan hidayah, tauhid dan sunnah, artinya mendapatkan rezeki seperti yang kita rasakan, ya, seperti yang kita rasakan. Karena perlu saya tekankan juga, ini tambahan karena berkaitan dengan orang kafir. Pertama tadi mungkin dua hal yang perlu saya tekankan. Yang pertama berkaitan dengan tentunya dakwah itu kepada semua manusia, ya, bahwa Nabi kita Muhammad itu berdakwah bukan hanya kepada kaum muslimin, bahkan awal kali beliau berdakwah kan mendakwai orang kafir, ya, mendakwai orang-orang musyrikin. Dan tentunya dakwah itu bukan dengan kekerasan, tapi dengan kelembutan. Ya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Berdakwahlah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah, yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya, wal mau'izatil hasanah, dan dengan nasihat yang bagus, ya kan? Dengan nasihat yang bagus. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u an syai'in illa syana. Tidaklah lemah lembut itu ada pada sesuatu kecuali sesuatu itu akan menjadi indah, dan tidaklah lemah lembut itu dicabut dari sesuatu kecuali sesuatu itu menjadi rusak. Maka dalam dakwah juga akan rusak kalau yang ada hanya kekerasan, yang ada hanya kaku, yang ada hanya bahasa-bahasa yang tidak sopan, ya kan? Maka tentunya kita harapkan dengan tutur kata yang baik, dengan sopan santun, ya, dengan perhatian, dengan senyum, dengan sapa, itulah sebagai tujuannya dakwah. Ya, kadang kita berdakwah bukan dengan ucapan, dengan dakwah yang biasa kita saksikan, tapi dengan dakwah akhlak, ya kan? Dengan dakwah tutur kata, dengan dakwah membantu yang susah, yang terkena musibah dibantu, sekalipun orang kafir. Ya, sekalipun orang kafir, ada yang kebakaran, ada yang terkena musibah, kita bantu mereka agar mereka tertarik dengan Islam, Jadi dakwah itu dibangun di atas lemah lembut, dibangun di atas kasih sayang dan lemah lembut. Dan kalau kita lihat sejarah Nabi tinggal di Madinah, beliau bermuamalah dan tinggal bersama dengan orang-orang Yahudi, ya kan? Bahkan beliau karyawan beliau di Khaybar itu orang-orang Yahudi yang menjadi petani kurma. Kemudian juga Nabi bermuamalah, pernah mengambil gandum dan beliau gadaikan baju besi beliau itu kepada orang Yahudi. Pernah orang Yahudi memberikan hadiah daging, ya, Nabi terima daging tersebut. Maka ini menunjukkan bagaimana akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau disebutkan wa innaka la'ala khuluqin azim, dalam ayat bahwa sungguhnya engkau benar-benar di atas akhlak yang agung. Dan itu diantara ciri dari dakwah beliau, yaitu
dakwah dengan memperlihatkan akhlak yang mulia. Jadi intinya dakwah itu dibangun di atas lemah lembut. Ya, dibangun di atas lemah lembut. Wallahu a'lam.